Assalamualaikum Sobat Mahira. Masih ingat pohon jagung yang ditanam oleh Hamzah? Ini dia Hamzah, bocah yang suka berkebun, suka sekali sama tanaman. Mungkin karena beliau melihat orang di sekitarnya suka ngubek-ngubek tanaman, jadi tiba-tiba ikutan dan nanam aja. Dan ternyata sekarang pohonnya itu sudah besar, tinggi, berbuah dengan lebat. Sekarang kita akan panen jagung yang ketiga kalinya. Sebelumnya kita sudah coba panen 2 kali 6 buah bonggol jagung. Kemarin kita bakar, itu enak sih, 3 dibakar dan 3 lagi direbus. Sekarang coba kita habiskan nih, pohonnya memang cuma segini. Ciri jagung yang siap panen itu warna rambutnya berwarna coklat seperti ini. Tapi gimana jenis jagungnya ya? Kebetulan yang ditanam ini bukan jagung manis, jadi kalau untuk dibakar baiknya yang agak muda. Sambil kita panen, di sini kita akan menjelaskan tentang gimana sih cara menanam jagung hingga panen. Memang ini adalah perjalanan jauh, biji jagung yang kita ambil dari sawah, terus iseng-iseng dipipil. Tadinya mau pakan burung, tiba-tiba sama Hamzah ditanam di sini. Ternyata petualangan menanam jagung gitu adalah petualangan yang menarik ya. Dimulai dari biji yang kecil. Ternyata biji jagung yang mungil ini menyimpan potensi untuk tumbuh menjadi tanaman yang kokoh dan buahnya lebat. Masya Allah, aku juga sangat bangga sih, ternyata di tanah kita itu bisa menumbuhkan pohon jagung sesubur ini. Tentunya karena kita memang selalu mempersiapkan lahan dengan maksimal ya. Sebelum memulai penanaman, kita menyiapkan lahan ini dengan baik. Tanahnya diolah hingga gembur dan subur, dibersihkan dari gulma serta sisa-sisa tanaman sebelumnya. Pemupukan dasar juga kami lakukan untuk memberikan nutrisi yang cukup bagi tumbuhan di sekitarnya. Ini sebetulnya kita nanam budidaya daun bawang ya. Tiba-tiba Ananda kita yang soleh menyebar biji jagung dan tumbuhlah jagung ini. Biji jagung ditanam pada jarak yang cukup, sekitar 1 meter atau 50 meter, itu bagus ya. Kedalamannya harus diperhatikan juga agar pertumbuhannya optimal. Setelah ditanam, biji jagung itu akan mulai berkecambah dan tumbuhlah tunas. Untuk perawatan, baiknya selama masa pertumbuhan, tanaman jagung membutuhkan perawatan yang intensif. Penyiraman dilakukan secara teratur, terutama pada musim kemarau. Qadarullah, kita juga pas awal nanam jagung ini memang di musim kemarau. Tapi Hamzah ini rajin juga loh. Beliau kalau tiap ke kolam ikan, ke balong sini nyiram gitu. Dia ingat gitu sama biji jagung yang dia tanam. Dan penyiangan juga penting ya untuk menghilangkan gulma yang dapat mengganggu pertumbuhan jagung. Pemupukan juga diberikan pada sewaktu-waktu tertentu supaya kebutuhan nutrisi tanamannya terpenuhi. Setelah muncul pohon, lalu mulai ke proses pembungaan dan pembuahan. Setelah beberapa minggu, tanaman jagung akan memasuki fase pembungaan. Bunga jantan dan bunga betina akan muncul pada tanaman yang sama. Jadi proses penyerbukannya tuh akan terjadi secara alami dengan bantuan angin atau serangga. Setelah penyerbukan berhasil, bakal buah jagung akan tumbuh dan berkembang menjadi tongkol jagung.
Kalau kita mah bilangnya bonggol. Kalau bahasa Indonesianya tongkol ternyata ya. Nah, setelah proses penyerbukan itu maka jadilah tongkol jagung. Kita tunggulah sampai tadi ya, sampai kira-kiranya kita ingin menggunakan jagung itu untuk apa nih? Kalau kebetulan kita untuk dibakar, jadi yang agak muda. Setelah agak muda tuh cukup panenlah kita. Yang optimal ya, ukurannya tuh yang kita mau aja sih, nggak apa-apa sebenarnya. Nah, kita panen deh nih, seperti ini ya bentukan jagung yang kita punya. Sekarang kita buka semuanya. Ini bentukan jagung yang masih sangat muda. Baiknya memang seperti ini warnanya ya. Kalau untuk isian bagusnya full seperti ini. Tapi untuk jagung yang bukan jenis jagung manis terus pengen kita bakar, kalau kayak gini tuh udah terlalu tua ya. Tuh bagusnya tuh yang paling bawah ini nih, yang putih-putih, yang agak putih gitu. Nah sekarang daunnya ini, daun mudanya, pembungkus jagungnya itu bisa kita gunakan untuk pakan kelinci. Kita kumpulkan dan nanti kita akan berikan kepada kelinci peliharaan kita. Lumayan ya, dapat banyak. Sekarang kita akan persiapkan untuk dibakar. Ini ya cara menyalakan arang. Oh iya, tips tambahan nih buat teman-teman yang ingin menanam jagung. Kita harus memilih varietas jagung yang sesuai dengan kondisi iklim dan tujuan penanaman. Teman-teman mau bikin apa nih? Untuk olahan tepung, pakan, atau untuk pembuatan jagung manis. Nah, terus kita juga harus memperhatikan hama dan penyakitnya. Lakukan pengendalian hama dan penyakit secara teratur untuk mencegah kerusakan pada tanaman. Ternyata rotasi tanaman juga diperlukan untuk menjaga kesuburan tanah dan mencegah serangan hama dan penyakit. Sering-sering teman-teman bersihin area di sekitar pohon jagungnya ya. Tentunya dengan kesabaran dan perawatan yang tepat, menanam jagung bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan dan bermanfaat. Apalagi ketika kita melihat hasil panen jagung yang melimpah, pasti akan memberikan kepuasan tersendiri. Jagung yang kita tanam dapat dinikmati bersama keluarga atau bahkan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, menanam jagung juga memberikan banyak manfaat loh, seperti menjaga kelestarian lingkungan, menyediakan makanan sehat, dan sebagai bentuk kita bersenang-senang, merawat, dan mencintai tanaman. Insya Allah ya. Ini dia nih yang ini tuh yang cocok dibakar. Ini enak. Kita ngolahnya ini cukup dibakar doang ya. Dibakar pakai api, pakai bara yang kecil, jangan gede-gede. Terus kita olesin sama margarin, mentega. Kayaknya ini sih yang bikin enak, karena yang bikin gurih gitu, gurih-gurihnya tuh nambah enak. Baiklah teman-teman, itu dia video tentang panen jagung kita hari ini. Dari memetik sampai membakar. Tapi afwan, kami lupa memvideo memberi makan kelinci, sama video makannya kita tidak share. Terima kasih. Selamat mencoba menanam jagung ya teman-teman, atau selamat mencoba membakar jagung. Beli aja dulu jagungnya, ternyata bakar jagung seseru ini loh. Terima kasih sudah menyaksikan Mahira Farm. Bolak-balik terus ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia selalu.